Aku baru nyampe Burundi nih, Iya. aku langsung kena scam sama orang imigrasinya. Kalau di sini, kalau misalnya mau ngerekam, hati-hati, don't record, don't filming kayak gitu-gitu. Terus? Itu kan rame ya, jadi kan ngeri Takut banget. dikeroyok nggak sih? Parah kak. Karena di sana tuh aku selalu dianggap Chinese kalau nggak Jepang. Di sana tuh overpopulasi banget kak. Anak kecil tuh beneran banyak banget. Penjualan anak? Iya, abusive. Pokoknya kayak gitu, banyak banget. Serem banget tau kak di black market. Pas masuk nih. Perasaan lo gimana coba juga? Jadi kayak, aduh gue bakal diapain nih gitu gak sih? Jadi kayak karena menurut dia Afrika tuh bukan buat newbie banget gitu. 1 liter 400.000 dan kita beli 13 liter. Ada orang nih ke India nih konten, dia review bagus, aku selalu yang kena pas pulang dari India. Beli rumah, bangun rumah, beli mobil lagi. Salah karir lagi deh gue kayaknya ini. Jujur. Baik lagi, terima kasih udah ngundang lagi. Kamu kok sering banget kesini ya? Udah 2 kali ya 3 kayaknya kali. ya 3 kali. Tapi emang secara konten tuh menarik banget. Gue suka. Gue tuh terpapar konten lo walaupun gue bukan anak TikTokan gitu ya. Tapi gue terpapar konten lo dulu tuh yang zaman waktu lo ke India. Iya kan? Tapi sekarang terpapar lagi konten lo, ngelihat lagi itu sekarang ke Afrika. Betul. Baru pulang kemarin. Baru pulang kemarin. Bahkan baru kemarin. 3 hari lalu. Berapa lama di sana? 10 hari. Sebentar sih itu. Emang. Biasanya tuh kalau jalan-jalan 2 minggu, 14 hari pokoknya. Termasuk travelnya, maksudnya perjalanan pergi pulang ya? Ya, 2 minggu tuh termasuk Pulang perginya. transportnya, betul. Oh, oke. Jadi ngapain kemarin tuh ke Afrika sebenarnya? Kemarin sebenarnya karena dibayarin brand sih satu. Ah gitu. Perlu ditiru itu kontennya kayaknya ya. Karena waktu itu ada yang nawarin, brandnya nawarin ke Mesir. Terus karena aku penasaran ngeliat tiket ke Afrika mahal. Iya. Ya udah aku ajuin ke Afrika dan aku pengen challenge saya diriku berani gak nih ke Afrika gitu. Karena kan kalau yang diberitakan emang lumayan ekstrim kan. Gitu. Jadi ngajuin akhirnya di approve berangkat gitu. Oh. Dan apakah yang kamu bawa ini sesedikit ini atau lebih Sebenarnya banyak banyak. dari? Ini aku kalau traveling emang bawanya kayak kanan kiri tote bag. Belakang backpack, depan backpack. Kayak gitu. Jadi emang backpackeran gitu. Yang nanya kenapa nggak pernah bawa koper karena aku seringnya naik motor kak. Seringnya kemana-mana tuh kalau traveling naik motor, jalan naik mobil. Jadi kayak gampang gitu satset. Itu apa isinya? Boleh dibuka apa nggak boleh? Kita kan pengen tahu esensialnya biasanya bawaannya apa aja. Atau kamu bisa sebutin deh. Oh ini alat konten tuh pasti. Oke. Alat konten. Alat konten tuh apa aja sih? Oh, alat boleh konten. buka nggak sih? Boleh. Ada Kepo-kepoin emak-emak ya, Say. mikrofon, Oke. lighting, kabel. Oh, lighting cukup sekecil itu, Ju? Cukup. Udah ini udah bagus banget. Udah bikin muka. Oh, keranjang kuningnya di mana? ada sama kalau ini mah make up laki-laki mau make up kata gue. Enggak, itu punya asistennya. Betul, punya ya, sini. nitip Ya, di betul. dia. Terus topi, baju aku tuh jarang bawa yang berat-berat, cuman emang dipisah-pisahin biar gak pusing. Oke. Kayak misalkan buat mandi di tote bag sini, buat transit lelow di yang sini gitu. Jadi yang di bawah 100 mili baru di tas gitu. Kalau anggaplah kemarin ke Afrika 10 hari, pakaian yang lo bawa berapa banyak? Dikit juga. 2? Enggak dong. Oh. Kayak aku tuh bukan orang yang kalau jalan-jalan terorganisir. Senin ini kan ada yang kayak gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Di vakum. Aku tuh yang ada di lemari aja aku masukin gitu. Jadi kayaknya cuman 7 lah. Oh, nyuci nggak sih di sana? Nyuci Juga. Nyuci. Berarti nyari tempat laundry juga gitu? Kemarin nyari, biasanya enggak. Tempat laundry di Afrika kayak gimana? Koin gitu nggak? Oh enggak, sama aja sebenarnya, cuman dia lebih ke kayak kelihatan sama kita gitu. Oh. Kayak orang-orang nyetrika itu semua kelihatan sama kita gitu. Cuman di ruangan gitu, bukan yang di alam. Itu nyucinya per kilo atau per piece atau gimana? Kemarin per piece, tapi kayaknya itu aku di scam deh. Kenapa? Karena aku pas di Burundi di scam mulu. Ceritain. Karena Coba, mahal banget. Aku lupa lagi berapa totalnya. apa yang scam apa aja yang lu alami selama di mana kotanya? Burundi. Bu ya. Nah, itu negara Burundi. Pertama aku ke Kenya dulu. Iya. Ke Kenya karena tiketnya lebih murah. Oke. Terus akhirnya aku ke Burundi karena di Burundi itu negara termiskin di dunia nomor 1. Jadi aku penasaran kehidupan di sana tuh gimana gitu. Jadi ekspektasi aku tuh ke sana karena pengen tahu aja gitu kehidupan lokalnya tuh gimana gitu. Iya. Aku nggak tahu bakalan di sana Di scam gitu. Oke. Cuma aku nggak pernah jarang kena karena aku tahu
cara nolak, cara menghindar gitu. Oh, akhirnya sebenarnya jarang kena, tapi maksudnya terpapar mencoba, juga. mereka mencoba gitu. Jadi pas pertama kali menginjakan kaki di sana gitu ya, apa yang ada di kepala lo gitu? Pertama ke Kenya, pas nyampe Kenya itu aman, tapi masuk taksi udah dibilang gini. Kalau di sini, kalau misalnya mau ngerekam, hati-hati, jangan kebanyakan main HP di jalan gitu. Udah ditakut dong. Iya Terus dong. aku naik ke hotel nih, dari hotel naruh tas, turun, resepsionisnya manggil. Karena di sana tuh aku selalu dianggap Chinese kalau nggak Jepang. Jadi semua orang tuh selalu Chinese gitu. Oke. Sama nih mani mata gue belok gini ya. Chinese Oke. gitu. Terus mereka ngasih tahu kalau di sini tuh kalau main HP hati-hati gitu. Makin takut. Karena apa? Karena banyak copet. Oke, pickpocket oke. gitu. Terus Ya udah akhirnya aku tetap explore, tapi karena aku masih aware bisa jaga sikap juga gitu ya. Jadi emang diliatin, terus emang diikutin. Tapi aku langsung kalau misalkan udah ada yang ngikutin aku taruh tas kayak gitu. Kayak gitu. itu Awalnya pertama takut. lebih betul. hati-hati aja gitu ya. Terus ngelihat keadaan, aku sempat lihat tadi kan kayak di TikTok kamu lihat anak-anaknya kesian atau lihat keadaannya, namanya negara termiskin ya gitu. Apakah kamu juga terenyuh melihat situasi yang ada di sana gitu, atau shock banget karena itu sangat di luar ekspektasi kamu atau gimana? Shock banget karena di sana tuh overpopulasi banget Kak. Anak kecil tuh beneran banyak banget, yang kecil-kecil banget tuh beneran banyak banget. Karena di sana tuh mereka tuh kayak alat kontrasepsi itu masih hal yang mahal. Jadi kayak belum ada, kayak dari luar tuh belum ada apa ya, penyuluhan tentang anak atau segala macam Ya gitu. kayak di sini kan misalnya 2 anak aja cukup gitu ya. Betul. Kalau di sana nggak ada kayak Nggak ada gitu-gitu ya. Dan di sana tuh kasus penjualan terus child Penjualan anak? Iya, organ, penyiksa, abusive, pokoknya kayak gitu banyak banget, bener-bener banyak banget Kak. Makanya di sana tuh aku kenalan juga sama orang UNICEF, karena di sana kan bule jarang kan. Jadi kalau misalnya ada bule, aku ajak kenalan. Ternyata Oke. mereka orang UNICEF, jadi kita kayak tukar pikiran gitu. Yang bener-bener kayak kasihan banget Kak kalau ngeliatnya kesana langsung ya, gitu. Kayak bener-bener makan tuh, ya bener apa aja dimakan, air juga. Air kenapa? Di sana tuh ada di namanya Kibera itu air susah, jadi kayak mereka tuh ngantri air kayak gitu-gitu. Yang bener-bener yang kayak kita lihat misalkan yang di media-media itu yang busung lapar kayak gitu tuh ada. Itu nyata, kamu Bener, lihat sendiri? Bener, ada. Aduh. Kayak gitu. Terus boleh nggak di-share ke kita juga apa sih obrolan kamu sama temen kamu yang orang UNICEF itu gitu, yang akhirnya membuat hati kamu tuh kayak terketuk atau terenyuh gitu ngedengernya? Karena maksudnya mereka tuh yang bikin anak nih, orang tua yang bikin anak terus anaknya ditelantarin, anaknya sampai dijual kayak gitu-gitu. Itu tuh ke perlakuan jahat gitu. Ya, Itu betul, nggak tanggung kriminal. jawab, ya kriminal nggak tanggung jawab gitu. Makanya mereka tuh kayak ada bukan komunitas apa ya? Kalau tempat orang ngungsi tuh refugees ya, ngungsi. Tempat refugee gitu? Iya refugee gitu, Oh, oke. itu khusus buat anak-anak yang emang jadi korban atau enggak emang ditelantarin gitu Kak. Gitu. Jadi emang mereka tuh ngumpulin uang buat si anak-anak ini gitu, biar mereka tuh hidupnya safe gitu. Karena di sana tuh yang bahaya tuh anak-anak sebenarnya gitu. Karena ya anak-anak kan bisa gampang banget kan jadi korban semua abusif gitu. Iya, betul. Dari pelecehan seksual, penyiksaan, terus disuruh kerja kayak gitu-gitu. Sempat ngobrol nggak sama anak-anak di situ? Enggak, kalau anak-anak nggak bisa bahasa Inggris. Oh, oke. Tapi bahasa mereka adalah bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa mereka ada sih, cuma ada bahasa mereka, cuman mereka semua rata-rata fasih bahasa Inggris gitu. Dan di sana aku jarang ngajak ngobrol karena kalau di Burundi karena aku takut. Oke. Soalnya semua orang sana yang aku ajak ngobrol ujung-ujungnya duit, nggak ada yang nggak. Jadi misalkan ada tukang jeans lagi nawarin jeans, cuman Oke. nggak beli nih aku. Terus tapi kita udah kayak ngobrol asik nih, ngobrol udah santai gitu. Ntar ujung-ujungnya duit. Minta duitnya gimana coba? Can you give me Give me money? money gitu? Ih, jangankan itu Kak, aku baru nyampe Burundi nih. Iya. Baru nyampe apa? Imigrasi. Imigrasi? Aku langsung kena scam sama orang imigrasinya. Oh iya, dimintain Langsung. apa? Jadi dimintain dolar. Ha. Aku lupa kemarin berapa dolar. Cuman aku nggak punya dolar. Aku sama temanku punya euro. Terus di situ ada ATM. Otomatis aku ngambil dolar yang sesuai dengan bayaran buat masuk ke Burundi kan. Oke. Visa on arrival-nya. Aku ngambil sesuai dolarnya, tapi mata uang mereka nggak diterima gitu. Nggak Jadi diterima. harus dolar. Oh, mereka maunya dolar. Nah, terus karena kita nggak ada yang punya dolar,
Terus akhirnya kita bilang aja pakai euro, kita konversiin ke dolar. Oke. Misalkan $100, euro tuh misalkan $150 gitu. Kita bayar maunya $150. Mereka minta 200. Terus mereka langsung bilang kayak gini, ya kalau nggak punya dolar, kalau nggak punya uang, diem aja sini sampai ada orang yang ngejemput. Duh. Kayak gitu. Terus waktu itu apa yang kamu lakuin? Video sih. Videoin konten kreator, walaupun deg-degan gitu ya. Tapi aku sempat Tetap kontenin ya. tetap konten. Akhirnya kamu bisa pas imigrasi gimana tuh ceritanya? Kita bayar mau nggak mau bayar yang euro tapi mahal gitu. Oh, sesuai dengan Mau permintaan mereka. mereka. Betul. Tapi bagaimana kamu tahu kalau itu adalah scam? Karena mereka ditulis tuh visa on arrival On arrival? $100. Di ChatGPT pun $100. Oke. Gitu. Dan ada tulisan di mejanya itu $100 Betul. gitu ya. Tapi yang diminta tuh lebih dari $100. Betul. Berarti emang gak banyak turis ya di sana ya harusnya? Gak banyak sih. Lagi Emang lo gak kok banyak. ada-ada aja sih Ju. Orang tuh Afrika pengen lihat safari gitu, pengen lihat binatang. Pengen juga. Kenapa nggak ke situ coba? Cuman pas kemarin itu kan di Kenya kan. Aku 2 hari dulu di Kenya, terbang ke Burundi. Nah di Burundi kena sial gara-gara visa Kenya aku ternyata kalau udah keluar angus. Aku harus bikin visa lagi balik lagi ke Kenya gitu. Nah aku bikin visa Kenya tuh takes time kan. Jadi aku stay di Burundi tuh 4 hari. Terus habis itu Pulang ke Kenya. pulang ke Kenya. Nah pas pulang ke Kenya udah 4, 5, 6. Ya udah 6 hari benar. 7. Oh iya hari ke-7. Nah berarti ini hari terakhir kan? Yes. 9. Ya hari terakhir. Nggak cukup waktu buat safari karena dari pagi sampai sore gitu. Oh sebenarnya pengen tuh Iya, cobain cuman nggak cukup gitu. waktunya. Oke. Gitu. Oh tapi kalau makan di sana mahal nggak sih? Kepo deh. Kalau di Kenya menurutku masih oke sih. Masih Masih oke, relatif murah. Maksudnya nggak terlalu mahal banget. Makan apa coba? Di Kenya tuh makan apa coba? Makanan favorit Juju di Kenya. Gak ada lagi, jujur gak nyobain. Karena aku takut sih sebenarnya. Oke. Karena takut aku mau nyobain yang street food, takut kan kalau kita masuk Kenya atau Afrika kita harus pakai yellow fever, terus hepatitis suntik Oh, iya. yellow fever, hepatitis A, B, C kalau nggak salah, aku lupa, sama MMR. Jadi emang terkenal banyak virusnya kan. Jadi aku makan tuh di kafe, di tempat yang hotel kayak gitu-gitu. Pokoknya yang Nah kalau menurut aku safe. di Burundi gimana? Di Burundi sama juga. Aku nggak nyobain street food pokoknya. Makannya di hotel. Tapi mahal. Mahal banget. Satu kali makan berapa? Satu kali makan aku pernah 400.000 kalau dirupiahin. Makan lo banyak kali. Enggak banyak. Dan mereka tuh kayak di Burundi tuh pas aku mau bayar mereka tuh nggak ngerti mesin edisi. Padahal itu kafe bagus gitu. Jadi harus Aku yang mencet malahan. Jadi dia bilang gini, cannot, udah dimasukin. Terus mereka nggak mencet apa-apa. Habis mencet harga nggak mencet apa-apa. 3 kali gitu. Terus aku kepo dong. Let me try. Baru aku masukin, baru aku mencet gitu. Jadi emang mungkin kalau ATM pun nggak tahu Kak. Jadi gimana dong? ATM tuh jadi kalau di Burundi itu mereka jarang pakai ATM. ATM banyak, cuman mereka lebih suka ngambil uang atau tukar uang di black market kayak gitu. Ada black market. Oh iya ada konten kamu yang black market Tuh, itu ya. jadi kayak mereka tuh jarang banget pakai ATM. Jadi kalau misalnya aku bilang mau ke ATM mau ngambil duit, susahnya masya Allah banget, benar-benar susah banget. Padahal ATM lewat ATM lewat. Jadi kita mereka tuh kudu benar-benar yang kata-kata itu money, mesin. Money, mesin kayak gitu, jadi kayak gitu. Pakai bahasa tubuh lah ya. Betul. Karena kalau di black market aku takut di scam aja sih sebenarnya gitu. Tapi kemarin ke black market gimana? Isi bensin ya kalau Isi aku nggak bensin, salah konten. Itu gimana? Nggak di scam lah ya karena supirnya Kalau orang itu aku situ. nggak tahu juga. Karena kan kalau misalkan kita ngisi bensin di Burundi itu, kalau ngisi bensin di tempat isi bensin biasa gitu, pom bisa 1-2 minggu Kak. Ngantrinya. Ini ada 4 mobil aja biasanya kita lewatin ya. Biasanya ada ngantri 4 mobil kita lewatin kan. Males gitu kan. Ini 1-2 minggu emang beneran panjang banget. Dari sana tuh kayak di pinggir jalan tuh banyak banget mobil bis yang mogok. Karena nungguin antrian. Iya, karena di isi sana tuh bensin. bensin tuh dimonopoli sama orang sana, sama pemerintahnya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya sedih banget tau yang kalau dengar kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan Kak Fani punya waktu 2 minggu, ngantri aja terus beli yang banyak gitu. Ya ampun. Terus jadi belinya di black market gitu. Serem banget tau Kak di black market. Ya gimana coba ceritain seremnya. Pas masuk nih. Perasaan lo gimana coba juga? Jadi kayak, aduh gue bakal diapain nih gitu gak sih? Jadi kayak black marketnya tuh kayak kotak gini, tapi isinya kayak beberapa rumah gitu. Oke. Terus kata supir
kalau di sini nggak usah macam-macam, nggak usah video gitu. Tapi aku tetap nekat video. Masuk, gerbangnya dibuka, ditutup kan kayak transaksi ilegal ya, kayak Benar, mau beli padahal narkoba kata gue ya. Padahal mau beli bensin kan. Terus udah gitu, mobil masuk karena aku looksnya Chinese, temanku bule. Menurut mereka Chinese Iya. ya. Looksnya Chinese pede banget gue ya. Terus langsung dikerubutin, bener-bener langsung dikerubutin. Oke, terus Kan serem kan, iya, ngeri duit gitu. nih kayak Iya, mungkin kan mereka gitu. pikir ya. Dan itu lama banget. Dia supirnya transaksi dulu kayak nego-nego harga kayak gitu-gitu. Tahu nggak 1 liter berapa? Berapa? Pas aku Berapa? konversiin 1 liter 400.000 dan kita beli 13 liter. Mahal banget kan? Dan itu aku yang bayar. Ya Tuhan, duit lo banyak dong. Salah fokus ya, salah fokus. Oke. Mau nggak mau. Ya ampun, bisa kayak gitu ya? Itu emang karena lagi masa krisis gini, oil di mana-mana lagi susah, atau emang Enggak, katanya emang dari dulu. Dari dulu kayak emang dari gitu. dulu kayak gitu. Gitu. Waduh, itu sekali aja tuh isi bensin atau ada? Sekali aja. Oke. Karena pas aku nyewa mobil, pas aku bilang ke orangnya mau nyetir sendiri aja gitu. Cuman orangnya bilang kalau mau nyetir sendiri, cari bensin sendiri. Terus dalam pikiranku, lu aja susah nyari bensin, apalagi gue. Iya. Jadi udah sama supir gitu. Tapi kamu udah searching tuh kayak, oh ternyata nyari bensin di sana emang susah gitu. Udah lihat di TikTok. Oh. Cuman aku nggak ngerasain dan nggak niatan mau beli bensin juga gitu, Iya. ngapain kan? Ternyata pas sampai sana beli bensin. Tapi keputusanmu menyewa mobil dan supir itu kenapa? Kenapa nggak kamu misalnya ada motor kah misalnya di situ gitu misalnya? Ada, cuman safety reason. Karena di jalan aja aku diliatin gitu. Apalagi kalau misalnya aku jalan pakai motor atau jalan kaki gitu. Jadi takut aja gitu. Oh iya itu masuk akal sih. Tapi selain bensin susah juga katanya internet tuh susah. Pusing. Konten kreator gak punya internet tuh pusing banget tau gak? 4 hari gak ada internet, bayangin Kak. Gak ngepost dong lo? Ngepost, tapi kalau misalnya misalkan sama supir nih, kita ngabisin waktunya bukan buat sewa jalan-jalan. 3 jam di kafe, ke kafe ini buat internetan doang. Cuma ada internet di kafe? Iya, di kafe, pokoknya di kafe-kafe yang ada turis-turisnya, terus di hotel kayak gitu-gitu. Gitu, jadi benar-benar susah banget. Orang sana pun ngantri buat internet tuh banyak banget. Ngantri. Kita kan belinya gampang ya di online gitu ya. Iya. Udah selesai. Mereka tuh Iya. ngantri gitu. Dan mereka masih misalkan yang jual gitu kayak kita zaman dulu, beli pulsa dulu baru beli paket. Kayak gitu. Memang cara hidupnya juga udah kayak agak terbelakang Betul, gitu ya, agak betul. ketinggalan gitu, sorry. Nah kali ini katanya kamu jalan-jalan sama orang nih. Betul. Sama siapa? Katanya bule itu yang tadi punya Euro itu ya berarti Betul. ya? Temanku dia tuh traveler juga, cuman dia travelnya di Indonesia. Nah pas kemarin aku mau ke Afrika, aku kan takut kan. Ya. Dan aku mau ngajak temen, tapi aku nggak mau yang menye-menye. Dan orang yang udah tahu travel gimana gitu. Jadi aku ngajak dia gitu. Kenalnya gara-gara itu tuh, gara-gara kalian sama-sama konten kreator traveling Iya gitu? betul. Wah gila ya, ternyata sosial media bisa menyambungkan dua orang yang gak kenal jadi kenal ya. Betul. Terus gimana dia, shock nggak? Atau dia kayak, ya pulang yuk, Shock kayaknya juga. gak cocok gue di sini apa gimana? Kalau dia masih betah karena dia mau explore. Dia lebih shock karena kan kalau di Indo, kalau di kita ya, maksudnya kalau aku udah ada beberapa hal yang di Indo ada gitu. Terus kayak kalau dia tuh masih kayak shock banget gitu loh. Kayak udah shock banget deh, jadi kayak lebih shock dia daripada aku gitu. Trauma kayaknya ya. Tapi pulang bareng pergi bareng? Enggak, dua-duanya enggak bareng. Oh. Ketemu di sana gitu. Oh, oke. Memang apa sih, ada persamaan apa antara Afrika dan Indonesia? Maksudnya masih banyak yang anak kecil yang kayak butuh bantuan kayak gitu loh, masih banyak yang kurang mampu kayak gitu. Cuman emang di sana lebih menurutku lebih banyak aja gitu. Tapi emang Burundi itu terlihatnya kayak gersang ya? Gersang tapi kalau malam dingin. Kalau siang panas banget. Kotanya kecil, malam-malam gak ada listrik. Jadi gedung tinggi, di jalan-jalan gelap gulita. Jadi kalau misalnya aku udah malam siap-siap mati lampu, internet nggak ada, jadi udah kayak ya udah siap-siap aja gitu. Kita nggak tahu generatornya mati ya kapan, nyala kapan, karena kan generator butuh bensin kan. Iya. Bensin mahal, susah dapatnya. Jadi ya suka-suka mereka aja. Jadi pokoknya matahari terbenam, listrik semua mati? Nggak semua, tapi misalkan nanti jam 10, jam 9 kayak gitu. Di hotel kamu juga? Di kotanya maksudnya? Iya. Di kotanya kayak gitu, kalau di hotel aku jam 10, jam 9 gitu. Oh, wah, itu juga challenger sendiri ya. Emang. Kita kan biasanya nggak ada listrik dimatiin ya. Iya. Kita mau matiin. Berarti kita jadi harusnya lebih mudah bersyukur ya, hidup di sini ya lebih enak. Harus. Ya karena lumayan beda jauh ya. Apa-apa enak sih, gampang di kita. Iya, masih alhamdulillah mudah didapetin lah gitu. Nah, penginapan di sana gimana? Kalau kemarin kan kamu ambil di India tuh hotelnya yang murah-murah,
yang sesuai dengan kontennya jujur banget deh gitu ya. Nah kalau yang di Afrika apakah sesuai dengan kontennya jujur banget atau kamu nggak kali ini pengen staycation yang lebih nyaman gitu? Enggak sih, tapi emang aku buat safety reason aja gitu. Jadi kayak yang 800.000 menurutku tuh udah mahal Kak. Kalau aku traveling tuh 800.000 menurutku udah mahal. Aku tuh budget traveling tuh nginep tuh di bawah 500.000 biasanya, atau yang bisa 80.000 deh gue. Walaupun gak nyaman. Karena aku jarang di kamar, aku selalu keluar. Aku buat taruh tas doang biasanya. Buat tidur lah ya. Buat tidur doang, buat istirahat doang gitu. Nggak yang staycation diem di kamar gitu. Jadi kemarin ngambil yang lumayan mahal karena buat safety reason aja. Gitu. Karena kamu banyak denger berarti ya mungkin ada apa sih kayak penculikan gitu atau apa, atau selain kejamretan tuh apa? Itu perampokan sama pokoknya yang kriminalitas yang ngambil barang aja gitu. Oke, karena alasan itu akhirnya kamu nyewa kamar yang lebih enak, yang lebih nyaman lah ya. Betul. Sempat nyobain tadi kan laundry juga, terus nyobain jasa cuci sepatu juga nggak sih? Nyobain. Di sana tuh benar-benar di Kenya, di Burundi banyak banget orang nyuci sepatu, jasa nyuci sepatu banyak banget Kak. Nawarin di pinggir jalan gitu kah? Mereka udah stay dan kayak ada tokonya gitu, bukan toko apa ya, stand gitu. Mereka tuh banyak banget. Jadi kayak mau nyuci kaki, nyuci sendal, sepatu bisa di sana. Nyuci kaki? Betul. Kamu nyobain cuci kaki nggak? Nggak. Temanku yang nyobain. Oke. Cuci kaki prosesnya cuci kaki biasa kan? Cuci kaki biasa. Oh, berapa? Ingat nggak bayarannya cuci kaki di Afrika? Kemarin kita bayarnya pakai dolar deh kalau nggak salah, 50. Karena $50? Enggak, aku $5 kalau nggak salah. Apa 50 sen? Aku lupa gitu. Oke. Soalnya berebutan tuh, kita tuh direbutin. Oh. Nangis satu orang yang rebutin banyak. Jadi kayak biar adil satu kaki kanan kiri gitu. Oh, bisa jadi lapangan pekerjaan baru tuh Ju. Bisa jadi. Kalau di Burundi ada peraturan nggak boleh ngerekam, tapi emang ada peraturannya gitu, kayak nggak boleh ngerekam ke satu orang fokus terus disebarin ke sosial media. Oh gitu. Itu undang-undangnya nyebar data pribadi kayak gitu. Loh, kamu ngerekam gini gimana? Tapi nggak ada yang satu orang gitu. Kamu rekam sekalian sekeluarga iya, ya? Semuanya gitu, dan kita tuh selalu izin benar-benar nggak, kalau misalkan yang orang satu ya, misalkan kayak kasir gitu, kita tuh selalu izin. Gitu. Tapi kalau yang orang banyak kita, makanya orang-orang selalu bilang hati-hati di sini gitu. Karena memang ya itu dia, balik lagi ke peraturannya ya, nggak bisa sembarangan ngerekam. Tapi pernah nggak ada yang protes misalnya? Karena pengalaman aku dulu aku gini nih. Dulu aku kan sebenarnya nggak terlalu suka traveling karena menurut aku traveling tuh buang-buang uang. Awalnya aku pikir. Tapi semenjak menikah nih sama suami aku tuh suka banget traveling Ju. Nah, ya namanya orang dulu jarang jalan-jalan ya. Perkara di waxing alis doang aja. Gue naruh HP tuh ceritanya. Taruh HP terus waktu itu di wax, ini lagi waktu itu di Amerika. Terus dia marah gitu karena dia bilang kalau lo rekam kayak gini muka gue kelihatan dong gitu. Oh iya, langsung kayak gitu. Iya, dia bilang gitu. Terus aku kayak gak boleh ya gitu. Ternyata ada batasan itu ya. Iya, akhirnya aku ya udah aku nggak jadi. Iya, aku stop karena aku harus hargain pertama, kedua ya memang pure deg-degan, tapi kan aku nggak ngerti ya gitu. Kamu ada nggak pengalaman kayak aku gitu? Ada. Pas lagi nuker duit. Jadi tuker duit, aku megang HP gini. Kan mau ngerekam di black market kan. Iya. Terus orangnya notice. Oke. Orangnya notice. Untung kan ada kaca kan. Dia tuh langsung tuk. Padahal udah kita transaksi gitu. Don't record, don't filming kayak gitu-gitu. Terus itu kan rame ya, jadi kan ngeri takut banget. dikeroyok gak sih? Parah Kak. Udah gitu kan nuker duit kan, takut duit dia dibawa kabur. Terus udah selesai tuker duit baru kita langsung cabut. Go. Aku langsung gitu ke supir, go. Tapi dia sempat minta kayak mana fotonya, coba lihat atau videonya. Enggak sampai kayak gitu. Karena kaca ketutup. Waduh, itu yang bikin ngeri ya. Ngeri banget. Kayak gitu ya. Tapi akhirnya kita juga jadi ngerti karena liburan, ternyata memang kita harus tetap bisa menghargai batasan, privacy gitu. Jadi diingatkan kembali sebenarnya sama kalau liburan itu ya, sama hal-hal yang mungkin sebelumnya waktu di Indo tuh kita nggak inget gitu teman-teman. Nah, pengen tahu nih sedikit agak privacy. Abis berapa kemarin ke Afrika? Kalau mungkin teman-teman kan ada yang mau juga liburan ke Afrika nih gitu. Kalau budgetnya in total aku gak tahu sih Kak, aku jarang ngitung dari dulu pun, dari aku belum konten ya, dari aku masih kerja kantoran. Masa gitu. sih? Aku kalau traveling nggak pernah ngitung yang kisaran deh Ju, kisaran gitu. Atau Juju mungkin bisa kasih saran ke kita misalnya, teman-teman yang mau ke Afrika kurang lebih 10 hari, siapin uang sekian gitu. Kalau tiketnya pulang pergi 10 ya? 18. Oh ya Allah, dia lupa loh. 18. Terus kalau misalnya mau safari itu 3 juta kalau yang 1 hari full day. Kalau yang 3 hari yang nginep itu 8 juta kalau nggak salah.
Oke. Dan itu kan kalau itu yang turistik banget ya. Yes. Kalau yang hidupnya sesuai budget kan. Tapi aku lupa sih kalau aku ya berapa. Ya anggaplah kalau kayak 30 juta ke Afrika cukup? Cukup. Satu orang? Cukup. Asalkan jangan head on gitu Betul, ya. betul. Sesuaikan dengan budget juga Iya. ya gitu. Oke. Kalau dulu waktu ke India berapa lama? 18 hari. Kalau itu budgetnya inget gak? Itu malah lebih murah banget itu mah. Sumpah kayak 15 jutaan. Oh iya? 15 jutaan aja. Ya lu apa segala-gala sih emang ya tempatnya kayak begitu juga lu tidur aja ya. Iya. Itu experience sih. Kita banyak juga kan ngeliat sosmed tapi nggak banyak ngeliat hal-hal yang lo unjukin di sosmed lo juga kan. Jadi itu juga pengalaman baru buat kita. Tapi selama ke Afrika apa nih hal yang paling lo suka? Pengalaman baru sih itu. Kayak aku bisa ngeliat dunia terus lebih bisa bersyukur. Kayak pas pulang dari Burundi ke Kenya tuh ngeliat kota tuh, ngeliat internet, ngeliat lampu gitu ya, yang hidup bisa minum air di mana aja gitu ya. Itu bersyukur banget gitu loh. Kita dikasih hidup enak gitu. Terus kalau misalnya jadi ngingetin aku jangan ngeluh gitu. Lu juga udah dikasih kerjaan enak kayak gitu kan. Kalau ngeluh malu banget gitu loh. Iya, benar Jadi banget. kayak lebih bersyukur aja sih. Jadi lebih bersyukur lah ya. Berarti abis ini mau kemana dong selain Afrika? Niatnya Kamboja sih. Udah pernah Lu mah yang bener sih. Udah pernah Kamboja tapi mau yang ke perbatasan. Ih, orang mah liburan pengen tenang hidupnya, lu mah memang. Tapi aku dari dulu kayak gitu kan, sebelum India pun aku liburannya tuh kayak gitu. Jadi kalau Sebelum ke India kemana coba Ju? Kamboja juga pernah. Terus ke Maldives yang backpacker. Kan maksudnya kita dengar kayak Kamboja tuh kayak jual apa Ginjal. organ lah, Bener apa kan emang. ngeri Ju. Tapi kan kalau aku sebagai turis itu kayak biasa aja. Gitu. Orang juga itu tuh biasanya tuh yang ditipu tuh orang-orang kampung, orang-orang kampung yang diiming-iming kerja di Kamboja dibayar pakai dolar gitu. Oke, mungkin orang-orang yang memang minim pengetahuannya gitu ya dan pendidikannya sehingga gampang dibujuk rayu Betul. untuk akhirnya nanti ternyata dibilangnya kerja malah ternyata diambil organnya Betul. gitu. Dan- Tapi kalau kita udah kesana, Ya kayak turis aja, cuman emang culture shocknya banyak orang Indo aja gitu. Bener-bener banyak banget. oh katanya aku juga sempat lihat tuh banyak orang yang jualan-jualan makanan Indonesia ya. Banyak banget. Iya. Ih, banyak banget orang Medan, banyak banget di sana. Iya, aku juga sempat lihat tuh di TikTok kayak gitu. Aduh, ini by the way gue jadi salfok nih, kok ada baju seragam sih? Program SMP. Jadi kalau aku tuh namanya juga content creator ya kak. Iya sayang. Jadi setiap negara tuh aku emang selalu nyiapin hal baru gitu loh. Oke. Jadi kayak kemarin ke Bangladesh pakai baju Spiderman sama avatar biru. Aku jalan-jalan pakai baju itu. Terus Sendiri. orang-orang gimana? Yang ngeliatin sendiri kayak gitu. Oke, terus? Ke mana lagi pakai baju gambar ayam, full ayam, buah-buahan kayak gitu. Nah kemarin pas ke Afrika mikirnya apa nih yang bisa beda gitu. Terus kemarin pakailah baju sekolah. Ini baju sekolah kamu? Iya SMP PGRI. Oh, ini sekolahnya dia asli. Oke. PGRI 9 Bogor. Ini selama kamu di sana selalu pakai ini atau cuma pada saat Dua kali. Oh, oke. Dua kali. Tapi ada nggak momen di sana yang kamu ngerasa kayaknya wah semakin jauh nih sama Indonesia, jadi kangen nih, mendingan hidup di Indonesia deh kalau kayak gini, mendingan tidur di Indonesia, ada kayak gitu nggak? Kangen banget itu, kayak aku 2 hari pas di Burundi aja udah pengen pulang. Itu sebenarnya kita tuh udah pengen pulang. Aku sama temanku udah yuk kita pulang gitu, tapi nggak bisa karena visa gitu. Karena maksudnya kalau di pulang ke Indo udah enak gitu, internet gampang gitu loh. Jadi kayak kangen banget di situ tuh. Biasanya aku nggak pernah kangen Indo ya, tapi di situ tuh beneran, waduh gue pengen balik ke Indo, beneran buruan deh gitu. Momen apa yang akhirnya ngebuat lo kayak aduh nggak bisa, gue kayak pengen pulang aja ke Indo? Momen apa tuh? Scam sama internet. Karena nggak ada internet, jadi kita nggak bisa konversiin dolar ke mata uang mereka. Terus kita nggak tahu lokasi. Jadi kayak hidup tuh kayak aduh bingung banget gitu, nggak ada Jadi internet. kayak stop ya. Iya. Sementara kita kan sekarang apa-apa harus lewat internet. Betul. Ya gitu, bukan cuma sekedar ngonten posting sosmed doang Informasi gitu. semua di internet kan. Iya, misalnya mau nyari, oh hari ini mau kemana, besok mau kemana, lo nggak pakai itinerary ya? Nggak pakai. Nggak, jadi lo nyampe dulu di sana. Nyampe sana ke hotel, baru kita buat itinerary. Oh gitu. oke. Itu langsung buat seharian atau kayak lo langsung buat nanti nih kita selama di Afrika gimana? Sehari dulu. Sehari dulu. Karena kalau buat seminggu ke depan, kita nggak tahu nih hari ini bakalan kita lanjut besok apa selesai sekarang gitu. Oke. Emang wifi-wifian gitu portable
Oh, di Nggak sana ada. tuh roaming. Iya, atau misalnya ganti kartu apa gimana gitu? Itu masalahnya juga. Di sana pas aku nyampe Afrika, kartu Indonesiaku nggak ada sinyal. Biasa kan kalau misalnya ke Jepang, Thailand gitu masih ada sinyal mereka kan. Betul, kita bisa beli roamingnya di Betul. sini gitu. Ini nggak ada sinyal, makanya aku nggak bisa payment apapun yang pakai OTP. Oke. Karena butuh sinyal kan. Nah, sinyalnya tuh kosong, nggak ada. Gitu. Jadi harus nggak mau pakai kartu mereka. Kartu mereka. Cuman nggak ada internet aja. Kartu mereka pun gak ada internet. Nggak ada. Lah apa gunanya mereka jualan kartu ya, Ju? Mungkin di aku kali ya, di aku sama temanku. Oke, kalau gitu kan baru jalan-jalan ke Afrika, sebelumnya juga ke India. Persamaannya India sama Afrika di daerah atau di kota atau di negara yang kamu kunjungi apa? Karena kan luas kan sebenarnya. Sebenarnya kalau persamaannya nggak ada sih Kak, karena beda banget gitu. Nggak sama sekali. Cuman dua-duanya itu pengalaman hidup yang seru gitu. Oke. Pengalaman hidup yang seru, emang sekali seumur hidup harus ke India. Tapi kalau ke Afrika jangan deh. Karena menurutnya Afrika tuh bukan buat newbie banget gitu. Oke. Lebih seru India, karena orang India tuh kalau misalnya kita megang HP kayak vlogging gini, semua tuh Senang. masuk. Iya betul, semua tuh masuk kamera, semua mau direkam. Kalau yang sana orang Afrika kita gini, even kita ke muka sendiri nih ya, mereka tuh langsung marah. Sampai aku ada yang mau ditimpuk, langsung iya? teriakin, sumpah Kak, beneran. Oh, itu gimana kejadian di mana itu pas kamu mau Itu di ditimpuk? pasar. Heeh. Di pasar terus kita kayak gini, vlogging biasa aja kayak orang biasa. Mereka langsung ada yang gini. Pokoknya di videoku sering banget ada orang yang kayak gini. Terus lagi kayak gini diteriakin. Wah, oke. Bener-bener emang deg-degannya banyak banget. Lebih kerasa ya. Betul. Tapi kalau ngomongin kebersihan, lebih bersih mana? Bersihan lebih bersih Burundi. Ah, Karena jalannya clean banget, bener-bener clean banget. oke. Dari segi penyajian makanan kan yang paling gue inget dari konten lu, penyajian makanan di India kan agak ya, Lumayan berbeda ya. ya betul. Karena aku di Burundi sama di Afrika nggak makan makanan street foodnya. Jadi Burundi sama Afrika. Oh, tapi sempat lihat nggak dari mobil? Oh, ini street foodnya kayak gini nih bentuknya. Sempat lihat. Oh, kayak gimana? Salah satu kenapa alasan aku nggak pernah beli, karena kalau aku turun dikerebutin Kak. Aku turun tuh langsung diliatin gitu loh. Jadi aku nggak pernah keluar mobil yang buat beli ke toko pinggir jalan gitu, yang buat beli ayam bakar, sate, buah kayak gitu itu aku nggak pernah gitu. Ya karena bingung pasti kerubutin karena nggak Iya, ngerti ya maunya apa ya, apa betul. niat Tapi baik. sepengalaman aku yang aku di sana, ujung-ujungnya duit. Jadi aku kayak udah trust isu banget. Iya, bener. Nah, selain scam nih, apalagi yang nggak pengen kamu ulangin? Apa yang pengen kamu ulangin dan tidak ulangin gitu saat kamu travel ke India dan juga Afrika? Kalau ke India nggak ada sih, aku pengen ngulang terus. Kamu seneng ya ternyata Seneng ya? banget ke India, seru banget. Aku karena seneng culture, terus agamanya, bukan belajar ya, maksudnya pengetahuan gitu. Betul, terus, setuju. budayanya, orang-orangnya. Kalau India, aku udah pasti bolak-balik terus pasti. Kalau India ya, kalau yang hal yang gak akan diulangi di India, mungkin aku akan lebih ngurangin konten-konten aku yang gak suka makanan, misalkan yang mual kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena sampai sekarang benar-benar kalau orang tuh ya, kalau ada orang nih ke India nih konten, dia review bagus, aku selalu yang kena. Aku selalu yang kayak gini. Iya nih, yang satu yang si misalnya ngetek si Ajuji mah kalau ke India cuma jelek-jeleknya doang. Padahal di India tuh aku udah punya keluarga di India, temanku banyak, aku ikut acara keagamaan, aku diundang acara besar banget di India. Yang terus aku pokoknya banyak banget temanku, mereka tuh nggak lihat ke situ, mereka tuh cuma fokus ke yang itu. Cuma aku juga santai aja sih. Cuma bakal ngurangin aja. Gitu. Kayak di Afrika pun aku ada momen-momen yang aku kayak misalkan sampah bau atau sorry banget misalkan orangnya bau agak berbeda baunya gitu. Aku banyak banget yang kayak gitu, banyak banget. Cuma sekarang aku nggak upload sih. Gitu. Cuma lebih milih-milih aja. Terserang kah secara mental Juju ketika ada komentar-komentar netizen yang kayak gitu? Enggak, karena menurut aku kalau konten kreator dihujat marah itu lu kalah. Kalau aku tipenya kalau misalnya lu digituin, hayuin terusin. Kamu, hayo kita berantem gitu sekalian. Enggak, maksudnya aku konten terus biar nggak berhenti aja gitu. Oh, gitu. tapi kan berarti kayak tadi kamu bilang aku postpone dulu nih konten aku yang uwe itu gitu. Itu kan ada ketahan gitu. Apakah karena kamu kayak menjaga juga perasaan fans kamu atau Enggak kenapa? sih, cuman aku ngejaga diriku aja gitu. Karena kalau misalkan aku kayak gitu terus, nanti aku bakal ngevalidasi kalau misalkan mereka tuh benar. Karena kan aku nggak mungkin ke India aja kan, kayak misalkan kemarin ke India, sekarang ke Afrika. Kalau kontennya sama gitu,
kayak emang aku sengaja gitu loh. Oh, oke. Gitu. Ya kayak sengaja banget digituin biar viral Iya, gitu gitu. ya. Oke. Nah, sekarang semenjak kamu konten ke India kan banyak yang following kamu juga akhirnya. Followers tuh nama bisa dibilang pada saat kamu liburan India ya? Iya. Dari berapa ke berapa Jo, inget Dari gak? 900.000 ke 1,8 juta. Wah, Kenceng 2 kali banget kan? lipat. Iya. Selama berapa lama tuh? 2 minggu doang? Itu TikTok. Kalau di Instagram dari 90.000 ke 600.000. Itu Hanya memang- dalam 2 minggu kamu bisa ngelipatin kayak gitu Iya. followers. Aku juga kaget banget kali itu. Bener-bener kaget banget. Tapi itu bener-bener gak disengaja ya Ju? Nggak sengaja karena emang ya udah traveling biasa aja. Aku bukan niat yang mau ngonten gitu loh. Oke. Ya udah aku jalan-jalan terus aku ngerekam. Karena kalau aku jalan-jalan tuh storyku titik-titik. Tapi aku nggak pernah ngupload di TikTok atau di yang Reels gitu-gitu. Oke, Jadi story aja titik-titik gitu. Terus Banyak deh tuh. Banyak banget, terus yang ngeliat banyak, yang view banyak aku upload di TikTok gitu. Tanpa edit. Nggak diedit, udah Oke. kasih teks udah selesai gitu. Ternyata di situ viewers naik. Iya, Akhirnya sekarang kamu bisa dibilang memang konten, kamu sebut diri kamu apa berarti? konten kreator. Traveler. Lifestyle sih. Oh, lifestyle sebenarnya. Oke. Berarti memang tapi tujuan-tujuan liburan kamu adalah tempat-tempat yang khas Juju banget dong. Iya. Iya kan? Jadi maksudnya netizen pun fans-fans kamu pun mengerti kalau misalnya following kamu berarti akan dapetnya ya kayak gitu. Kan kalau ngomongin traveling itu kan banyak kan? Iya, banyak konten Banyak kreator traveling. kelasnya gitu loh, banyak segmennya. Memang segmenmu di situ gitu ya. Kamu untuk sharing experience yang unik gitu ya, dan Betul. bereaksi terhadap experience yang kamu alamin. Berarti setelah ini kemana lagi? Kamboja. Oh iya, Kamboja. Di perbatasan yang emang diperjualbelikan organnya. Ah, lu mah gila sih Ju. Lu yang Karena pas benar. aku kesana kan, pas aku waktu itu kesana, aku nanya-nanya kan ke orang-orang sana, di mana tuh tempat-tempat biasa, kepo gitu, di mana tuh? Kakak kalau misalnya mau nyari yang kayak gitu-gitu di sana tuh ada daerahnya gitu. Apa yang pengen lu rasain di sana tuh apa? Deg-degannya kah? Kepo aja gitu. Kepo. Nanti kalau lu ditawar gimana? Atau diculik? Kayaknya nggak mungkin deh, karena orang Indo yang kerja di Kamboja udah tahu aku gitu. Jadi kayak pasti aja ada yang follow dijagain. gitu. Iya, Oke, di sana rencananya berapa lama? 10 hari lebih 10 hari. Itu kapan rencananya? Udah ada terplan dengan jelas kah? Kayaknya mau akhir bulan. Oh ya? Mei. Oh langsung ini? April, Mei. Iya, Oh sendiri? sendiri. Kalau ini lebih berani dibanding ke Afrika? Berani. Oh, ngerasa lebih aman kah? Ngerasa lebih bebas. Karena aku sukanya ketemu orang baru, ketemu orang lokal, pengetahuan baru gitu. Iya, tapi mungkin karena bahasanya mungkin lebih bisa bahasa Inggris di sana? Enggak juga? Enggak juga. Aku di mana nih di Di semua di Kamboja. di Kamboja? Aku lagi pengen mengerti kenapa kamu ngerasa lebih aman di Kamboja yang kita tahu bersama-sama jual beli organ tuh nyata ada ketimbang yang di Afrika gitu. Karena banyak orang Indo, bener-bener banyak orang Indo banget. Oh, jadi ngerasa banyak serumpun Kamu di kayak ke Bogor nanti kayak gitu, misalkan kayak di Bogor terus turun di jalan beli apa? Beli lapis talas gitu ya. Itu ruko semua orang Indonesia semua sepanjang jalan. Oh, oke, jadi ngerasa lebih aman karena Iya. banyak yang kenal lah Betul. gitu. Oke. Selama kamu mau ngonten, udah menghasilkan apa jadi Ju? Wede, bukan flexing. Bukan flexing. Ya, ini Hasil ya? mengapresiasi Apresiasi. diri atas penghasilan yang udah kita capai. Kalau dari pas sebelum India ini, mungkin maksudnya yang beli termahal itu mobil aja sih. Maksudnya yang paling mahal gitu ya. Pas Nggak pulang apa-apa. dari India, beli rumah, bangun rumah, beli mobil lagi. Salah karir lagi deh gue kayaknya ini, gue beneran deh. Hah, apa gue perlu ikut jalan sama lo ke Kamboja, Ju? Hah? Gas kalau berani, terus investasi gitu. Jadi pokoknya aku nyiapin supaya nanti kalau kontennya maksudnya udah selesai konten gitu, ada ya income lain gitu. Memang plan kamu setelah ngonten mau ngapain? Punya bisnis? Enggak, aku nggak jago bisnis lagi. Tapi aku lagi proses bikin kos-kosan Oh ya, di mana itu? di Tebet. Di Tebet. Prime area loh itu. Kamu itu tanah hasil beli? beli. Hasil dari India, Kak. Wah, luar biasa ya. Itu nggak disangka-sangka ya. Kamu nggak bener-bener niatin hati gitu pengen Nggak jadi nyangka konten banget, Kak. kreator ya? Nggak nyangka banget. Karena waktu aku sebelum dari India nih ya, Kak. Aku tuh pengen banget punya rumah. Pengen banget punya rumah. Terus karena uangku belum cukup buat beli rumah kecil aku pokoknya udah nanya-nanya rumah kecil di Bogor. Aku nggak punya duit, nggak punya cukup uang. Karena aku mau uangnya banyak, aku bilang ke mama, "Mah,
mau gadein surat rumah yang di Bogor gitu, rumah dia gitu. Buat aku punya rumah sendiri buat bikin studio lah, konten gitu. Nah, sehari sebelum aku berangkat ke India, ini sehari banget Kak. Aku bilang ke temanku, ke orang bank, Mbak besok aja deh Mbak, nanti pas aku pulang dari luar kota aku gituin kan. Jadi aku nggak jadi pinjam uang akhirnya Kak. Jadi rumah mamaku aman. Aku punya rumah sendiri atas namaku sendiri dan tanpa ngutang gitu. Ya ampun, itu pulang dari India itu langsung beli? Oh enggak, itu lama kan nyari rumah enggak. Oh iya, maksudnya tapi uangnya tuh udah ready gitu. Udah ready. Wah, luar biasa sih Ju. Aku selalu amazed sih dengan konten kreator sekarang. Ya nyimpen uangnya pintar, nyari uangnya pintar. Memang kalau di zaman aku dulu kan kita nyari uang tuh agak susah kan, harus lewat TV gitu kan. Casting gitu ya? Iya, ada proses casting, kemudian juga bayaran juga nggak secepat sekarang. Kalau brand kan prosesnya lebih cepet tuh ke konten kreator uangnya gitu. Kalau di TV kan dulu lumayan lama ya, ada yang sebulan, ada yang setahun. Sama Kak, setahun? Sumpah? Ada setahun? Ada. Sekarang udah viral kali itu agensinya. Wah, nah itu dia, bener. Udah diviralin kali. Pasti. Oke, pesan deh dari Juju buat orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak mau traveling gitu, atau kayaknya traveling tuh nggak penting gitu. Kenapa traveling tuh menurut kamu menjadi sesuatu hal yang penting? Karena dunia itu luas banget gitu. Aku jadi merasa, menurutku ini ya, aku jadi merasa nggak sebegitu penting di dunia ini. Karena orang tuh luas banget. Jadi kayak kalau misalnya aku punya masalah, kalau aku yang paling ngerasa aku terpuruk, paling jatuh, enggak juga gitu. Karena kita harus jangan lihatnya, kita juga harus ngeliat ke bawah gitu. Jangan lihatnya kayak, waduh masalah gue nih paling berat gitu, paling susah gitu. Jadi kayak dunia tuh nggak berputar di kita gitu. Masih banyak orang, masih banyak masalah, masih banyak hal-hal yang harus kalian coba gitu. Aku juga lihat konten Jujing yang ngebahas soal ini nih tadi ya di Instagram atau di mana ya, yang kamu bilang soal apa sih, kayak ya dunia tuh nggak berputar di kita doang gitu. Terus unfollow orang-orang yang misalnya suka hidupnya tuh ngeluh aja, kayak kurang bersyukur aja. Itu kenapa tuh Ju? Ada pengalaman yang ngebuat kamu kayak, aduh nih teman gue kerjaannya ngeluh mulu, udah deh gue mute dulu apa gimana? Karena kebetulan ini mama sih. Kebetulan mama juga. Jadi mama juga kayak gitu mulu kan. Bener-bener bikin status WA kayak gitu mulu. Terus aku sering marah-marah pokoknya ngeluh mulu. Apa yang dikeluhin sih gitu. Orang tuh banyak yang lebih susah gitu loh. Iya. Jadi aku sebenarnya nyindir buat mama juga, buat orang-orang juga gitu loh. Iya. Dan juga ada sih beberapa teman emang yang kayak ngeluh mulu tapi nggak berubah gitu. Iya. Kayak misalkan ngeluh kerjaan. Tapi ya lu kalau ngeluh mulu cabut. Keluar, nggak usah ngeluh tapi tetap jalanin. Kalau misalnya lu tetap jalanin, nggak usah ngeluh. Kalau butuh duit terus gitu. Ada quotes bagus banget itu ngomong kayak, bahasa Inggrisnya, what you're not changing, you're choosing. Apa yang nggak lo ubah itu artinya pilihan lo. Iya betul. Gitu. Ya benar sih. Itu setuju aku sama Juju. Jadi ya jangan ngeluh, apalagi di tempat ya misalnya pekerjaan atau di hubungan yang memang masih dijalanin gitu ya. Terus ya lihat sekitar gitu ya. Jadi kita lebih banyak bersyukur juga. Bisa jadi hidup kita tuh udah jauh lebih beruntung daripada orang-orang sekitar kita ya. Oke, nice. Pesannya tuh sangat dalam ya, berarti juga ya. Thank you Juju. Terima kasih. Senang banget deh bisa ngobrol sama Juju, ketemu langsung, dengerin ceritanya, jalan-jalannya. Mudah-mudahan nanti jalan-jalan ke Kambojanya lancar. Amin. Brandnya banyak yang dibawa dan tentunya pulang dengan selamat. Itu yang paling penting daripada segala-galanya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Juju. Terima kasih TS Media. Terima kasih juga buat teman-teman setia yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Aku mau ingetin untuk terus nonton video dari TS Media lainnya. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.